Ya, selanjutnya untuk PR kedua atau PR nomor 4 atau nomor 4, latihan nomor 4 dalam bab 5 adalah seperti ini. Jadi dikatakan sistem seperti di gambar ini. Jadi di gambar ini dinyatakan dua massa yang masing-masing massanya sama. Nah, dihubungkan dengan tali yang terhubung dengan katrol ya. Dikatakan di sini ini sistem setimbang ya. Jelas di ini akan sistem setimbang karena massa di sini sama. Jadi dalam keadaan setimbang. Nah, jadi juga kalau keadaan setimbang itu nanti kita akan lihat tidak ada pergerakan. Jadi kecepatannya konstannya itu 0. Jadi tidak ada pergerakan. Kecepatan konstan 0 berarti percepatan ya 0 juga. Nah, dikatakan jika neraca ditera dalam Newton, berapakah pembacaan skala neraca tersebut? Nah, dan di sini massa katrol dan massa tali itu diabaikan. Jadi anggap tidak berpengaruh. Jadi bagaimana penyelesaiannya ya? Kita gambarkan gaya aksi reaksinya untuk ini. Jadi pada dasarnya untuk nomor 4 ini kita tetap membuat gambar lagi. Mungkin kita untuk penggambaran ini kita hilangkan dulu neracanya, karena pada dasarnya apa yang diukur oleh neraca di sini nanti itu tidak lain adalah gaya tegangan tali ini. Sebenarnya pada dasarnya tegangan tali itulah apa yang diukur oleh neraca ini. Jadi untuk itu mungkin kita hilangkan neracanya dulu. Kita hitung tegangan tali. Ya, itu dia jawabannya. Berapa tegangan tali? Itulah pembacaan oleh neraca. Kalau saya gambarkan secara kasak saja seperti ini. Katrol. Kata ini mejanya atau tempat. Kemudian ini ada bendanya 5 kg. Jadi pada dasarnya setiap benda akan mengalami gaya berat atau berat itu sendiri. Jadi ada W. Katakanlah ini benda 1 M2 M1 M1 kan sama dengan M2 sama dengan 5 kg dalam sesuai dengan gambar tadi. Ini W1, ini W2, gaya berat benda kedua. Jadi kalau kita lihat untuk sistem 1S ini akan ada T1. Kemudian untuk sistem 2 juga ada T2. Karena ini adalah dalam satu tersambung oleh satu tali, maka pada dasarnya di sini juga akan untuk tali di ini ada juga dengan adanya T2 ini maka akan muncul juga tegangan di sini. Karena ini talinya 1 berarti T. Ini juga akan muncul juga perlawanan di sini sebesar T. Jadi pada dasarnya kalau kita lihat, nah ini katakanlah ini T1 juga, ini T2. Atau bagusnya kalau kita gambarkan aja sistem di titik yang ditinjau di sini ya. Karena ini titik neracanya di sini. Jadi katakanlah untuk sistem di titik C ini, maka kalau kita tinjau di situ, kita akan melihat bahwa sigma F di C itu tidak lain adalah karena ini ada dua gaya yang berbeda arahnya. Ada yang ke kanan,
ada yang ke kiri. Katakanlah yang ke kanan itu adalah kita katakan positif, maka tidak lain selisih gaya di sini tidak lain adalah T1 dikurang T2. Karena ini dalam keadaan setimbang, kecepatannya 0, maka juga percepatan tentu akan menjadi 0 juga. Jadi ini tidak lain adalah M kali A. M di sini M total ya. Total dikali A, percepatan sistem. Nah, A ini sama dengan 0 ya, meter per second kuadrat. Mengapa? Karena ini keadaan setimbang P 0 tentu akan berimplikasi A sama dengan 0, jelas itu. Jadi dengan demikian ini kita bisa katakan karena ini sama dengan 0, A-nya berarti sigma FC sama dengan T1 kurang T2 sama dengan 0. Jadi kita katakan, untuk kita ambil bagian ini saja, berarti T1 dikurang T2 sama dengan 0. Dengan demikian kita akan peroleh T1 sama dengan T2, yaitu jelas. Kalau dalam itu yang saya katakan tadi, mengapa T1 sama dengan T2? T1 sama dengan T2 untuk sistem di sini, karena ini satu tali aja, kita anggap satu tali. Jadi untuk sistem yang setimbang itu akan memberikan hal yang begini. Dengan demikian neraca akan mengukur apa yang tegangan tali ini. Itulah yang diukur oleh neraca sebenarnya. Berapa tegangan tali. Jadi neraca akan mengukur apa yang tegangan tali. Dan ini T1 dengan T2 itu sama dengan T2. Jadi di gambar sini itu neraca akan menghitung tegangan tali. Jadi skala yang dibaca pada neraca sama dengan T1 atau T2, karena sama jadi sama dengan itu adalah sebesar ini berapa besarnya ya. Kalau kita anggap G itu sama dengan 10, maka tentu T ini tidak lain adalah W, tidak lain adalah M kali G. Kalau M1 kali G, kalau G-nya 10 meter per second kuadrat, ini percepatan gravitasi buminya, maka T1 W1 ini sama dengan 5 kali 10, tidak lain adalah 50 Newton. 50 Newton. Jadi ini sebesar 50 Newton. Jadi besar yang diukur oleh neraca adalah 50 Newton. Saya kira itu jawaban untuk nomor 4 ini. Jadi tidak berarti bahwa 2 ini menarik nanti di sini 10 Newton. Itu tidak. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau misalnya ini tidak ada massa yang menarik, kita anggap ini dinding saja, dan ini kita buat sistem seperti ini. Di sini ada neraca yang mengukur tadi seperti itu. Ini katakanlah satu massa saja 5 kg. Maka ini sebenarnya kalau kita lihat tegangan tali di sini tidak ada sama juga yang diukur di sini. Jadi tegangan tali sini sama. Sebenarnya. Jadi kalau kita lihat, walaupun tanpa ditarik di sini, yang terukur di sini juga sama dengan W1,
Jadi tidak akan berpengaruh apakah ditarik lagi di sini. Ini tapi yang penting di sini stem ini dalam keadaan seimbang. Ini seimbang ini karena tetap ini. Jadi ini seimbang betul. Jadi benda ini tidak akan mengalami pergerakan ke bawah atau ke atas karena tertahan di sini. Nah, itu seimbang. Tetap A sama dengan 0 juga. Nah, sama dengan prinsip modelnya tadi. Di sini tidak akan terjadi pergerakan karena dua massa yang bersama digantung di tempat sama. Jika tidak sama massanya, maka akan terjadi pergerakan. Nah, itu akan berbeda anunya di sini, persamaan ini. Ya, saya kira untuk nomor 4 demikian halnya penjelasannya. Terima kasih.